Assalamualaikum Bu Suryati. Waalaikumsalam Pak Adit. Mohon maaf nih mengganggu, mungkin Bu Suryati lagi sakit ya? Iya nih suaranya agak serak, tidak apa-apa ya Pak? Iya Bu, gimana? Terima kasih. Bu Suryati telah meluangkan waktu untuk saya. Karena walaupun lagi sedang sakit, bisa meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Pak, maaf nih apa yang bisa saya bantu? Nggak ada apa-apa sih Bu. Di sini saya sedang resah dan bingung. Butuh pencerahan dari permasalahan saya yang saya hadapi Bu. Seperti itu. Makanya saya meminta bantuan kepada Bu Suryati. Kira-kira bisa nggak Bu? Oke siap, tapi nggak apa-apa ya, saya agak serak seperti ini ya Pak. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memberi solusi atas keresahan Pak Adit. Dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang Pak Adit mau bicarakan dengan saya? Dengan pertemuan ini saya berharap melakukan coaching Bu, itu dengan Bu Suryati terutama ya. Saya bisa memutuskan langkah-langkah yang harus saya ambil terhadap keresahan dan permasalahan yang saya hadapi saat ini berhubungan dengan proyek P5 yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Seperti itu Bu Suryati. Oh begitu Pak, apa sih sebenarnya keresahan Bapak saat ini? Jadi begini Bu Suryati, saya kan memiliki 2 program kegiatan mengenai P5 itu. Tentang pembelajaran di luar kelas yang berkaitan dengan P5 kelas 5. Kan kita kan 2 rombel ya, 5A dan 5B. Di mana untuk proyek P5 yang pertama mengenai menanam hidroponik itu berjalan lancar. Di mana di situ ada kolaborasi di antara kelas 5A dan 5B. Terus untuk program yang kedua mengenai transportasi umum, di mana saya ingin juga melakukan kolaborasi. Jadi anak-anak itu nantinya naik kendaraan umum, transportasi umumnya adalah busway seperti itu Bu. Terus saya sih ingin karena proyek pertama itu lancar, maka saya ingin melaksanakan proyek kedua ini juga sama dengan cara berkolaborasi antara 5A dan 5B seperti itu. Namun kegiatan kedua ini mengalami permasalahan di mana kemarin korlas saya sendiri yaitu 5A menghubungi saya melalui WA Japri sih dan juga sampai telepon meminta agar kegiatan kedua ini tidak dilakukan secara bersama-sama atau tidak berkolaborasi dengan kelas 5AB. Mereka mengusulkan kegiatannya hanya kelas 5A saja. Seperti itu. Baik Bapak, setelah mendengar penjelasan dari Bapak nih, terhadap peristiwa itu, langkah apa saja yang sudah Pak Adit lakukan untuk menghadapi keresahan tersebut? Saat ini saya sudah mengambil langkah di mana menanyakan hal pertama itu menanyakan atas usulan kepada Korlas 5A dan yang telah mereka telepon kemarin gitu kan. Katanya sih agar lebih dekat aja dan lebih kompak terutama kelas 5A antara murid dan juga orang tua murid seperti itu untuk kegiatan proyek P5 yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan yang dilakukan dengan khusus jadi hanya kelas 5A saja seperti itu. Jadi apa yang telah saya sampaikan kepada mereka, tapi saya belum menyampaikan juga kepada kelas 5B untuk kelas 5A yang saya ajar seperti masih belum paham sepertinya Bu mengenai proyek P5 pada awal pertemuan dengan saya itu. Oh, jadi niat ya Bapak itu sekarang itu untuk mengkolaborasikan antara kelas 5A, 5B ya Pak? Iya benar sekali. Sepertinya kelas 5A-nya masih belum paham dengan tujuan kegiatan proyek P5 tersebut. Seperti Iya itu ya benar Pak? sekali Bu. Iya iya. Sebetulnya apa saja sih yang menjadi tujuan dasar Bapak untuk melakukan proyek P5 yang berkaitan dengan materi kegiatan naik transportasi umum bersama antar kelas A dan kelas B itu, Pas? Dari Ya. kegiatan yang saya dasar tujuannya adalah saya ingin berharap memberikan pengalaman langsung mengenai penggunaan transportasi umum kepada siswa kelas 5A dan 5B serta dengan adanya kolaborasi juga antara orang tua 5A dan 5B seperti itu pada saat bermateri dengan transportasi umum. Di mana kegiatan ini lebih baik sih dilakukan secara bersama ya dalam waktu bersamaan juga. Ini kalau kita lihat kalau dilakukan secara bersama sangat baik sekali seperti itu. Jadi kelihatan indah ya Pak kalau misalnya Ya, kita bisa berkolaborasi bersama-sama. ya betul Wah, sekali. menarik sekali ya Pak tujuan yang diinginkan oleh Pak Adit. Lantas kolaborasi seperti apa yang Pak Adit ingin lakukan antara kelas atau wali kelas
wali murid kelas 5 dan wali murid kelas 5B. Di mana sih tujuan saya ini yang inginkan dengan proyek P5 Gaya Hidup Berkelanjutan adalah antara murid dan 5A dan 5B bisa mampu berkolaborasi dalam membuat laporannya, terutama Bu, yang berkaitan dengan proyek P5 ini. Dan saya juga adanya kolaborasi antara 5A dan 5B, karena kalau simpang siur seperti itu, yang satu mau, yang satu enggak, kan jadi repot juga kami sebagai panitia proyek P5 gitu Bu. Nah, apakah tujuan kegiatan yang dimaksud kalau misalnya seperti ini, kira-kira bagus nggak Bu? Tidak hanya dilakukan hanya sekelas saja. Oh begitu. Bapak berarti secara tidak langsung keinginan Bapak itu melakukan dan meningkatkan kolaborasi ya Pak, antara guru dengan guru, guru dengan wali murid, kemudian serta juga Bapak juga berkeinginan untuk adanya kolaborasi antara siswanya. Jadi siswa kelas A, kelas 5A dengan kelas 5B. Seperti itu ya Pak? Iya betul sekali. Sebenarnya saya sudah menyampaikan nih di awal sosialisasi pada kegiatan proyek P5. Jadi sebelum mengadakan proyek P5 ini, saya mengadakan sosialisasi dulu antara 5A dengan 5B secara bergabung. Di mana pada saat itu saya bertanya, memberikan umpan balik kepada mereka, mereka tidak ada yang memberikan respon pada saya mengenai kegiatan P5 ini. Mereka setuju aja. Saya tanya nih, Bapak Ibu setuju? Ternyata di belakangnya malah seperti ini gitu kan. Ya, saya sih apakah perlu adanya ini lagi Bu ya, mengadakan undangan antara 5A dengan 5B mengenai proyek P5 ini yang berkaitan dengan naik transportasi secara umum, seperti itu Bu. Wah bagus sekali tuh Pak, oke banget idenya Bapak. Kalau misalnya Pak Adit mengundang kembali kelas 5A atau kelas 5B. Nah nih Pak, apa kira-kira rencana dari kegiatan Bapak ketika mengundang kedua korlas tersebut? Nah, untuk rencana saya sih yang pertama itu saya ingin menjelaskan kembali tujuan awal kita melakukan kegiatan ini dan menjadi dasar untuk melaksanakan kolaborasi proyek P5. Yang kedua, serta saya juga ingin mencari tahu usulan-usulan yang masuk ke dalam saya pada saat kegiatan sosialisasi nanti sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bersama, sehingga di mana keputusan bersama ini bisa dijalankan secara baik-baik dan maksimal dalam pelaksanaannya nanti. Wah luar biasa Pak, tujuan Bapak ini bisa menjelaskan kembali supaya jelas ya nantinya ya Pak ya. Kemudian jika nanti berhasil mengundang korlas 5A dan 5B Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan oleh kepada korlas 5A 5B? Jadi di dalam proyek P5 ini yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan, saya akan menjelaskan secara detail dan juga terperinci, memastikan bahwa usulan dari salah satu korlas yang disampaikan kepada saya mengenai kegiatan ini itu memang belum tentu bisa mewakili semua suara, gitu kan? Atau mewakili keputusan kita bersama, di mana saya masih kurang sreg gitu kan istilahnya. Apa memang bisa mewakili semuanya atau kira-kira, kan saya udah dapat usulan nih Bu dari 5A, kira-kira bisa mewakili nggak Bu? Kalau seandainya hanya 5A saja yang memberikan usulan, seperti itu Bu. Di sini Bapak ingin mewakili semua 5A saja, apakah mewakili seperti itu ya? Kemudian apa bedanya kalau misalkan dilakukan 5A 5B secara berkolaborasi seperti itu? Iya. Kalau menurut Pak Adit, mana yang lebih baik? Hanya mengundang satu orang saja atau kita mengundang seluruh korlas 5A dan 5B tersebut? Jadi kan misalkan Bapak pertimbangan apa yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengundang satu orang saja, kelas 5A saja, atau dua-duanya 5A 5B digabungkan secara berkolaborasi? Kalau menurut pendapat saya yang lebih efektif dan efisien sih, saya inginnya mengundang semua korlas 5A dan juga 5B Bu, biar semua saling banyak mengusulkan pendapat masing-masing, seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Sangat baik Pak. Lalu bagaimana Pak? Apa yang membuat Bapak Adit berpikir kalau mengundang semua kelas itu lebih efektif atau efisien? Saya berharap dengan saya mengundang itu karena 5A 5B ini kan pertama kan tadinya 5A, terutama 5A ini Bu ya, yang pengen sendiri gitu kan, agar mereka bisa mengkonfirmasi setiap usulan mereka, setiap
hal unek-unek atau ide mereka, mereka secara bisa berpendapat secara langsung seperti itu. Di mana mereka mengkonfirmasi ya Bu, yang disebutkan salah satu dari Korlas 5A sebelumnya. Jadi nggak ngomong di belakang istilahnya, ngomong Oh, secara jadi bersama-sama. nggak unek-unek doang ya Pak ya di Ya, ya, belakang betul. ngomongin gibah doang gitu ya maksudnya ya Ah, Pak. ah, Jadinya langsung lah gitu ngobrolnya to the point supaya iya, tidak ah, ada dusta di antara kita gitu ya ya Pak. betul sekali Bu Syariati. Karena kan kalau ngomong di belakang nggak enak banget, gurunya Iya, doang yang mendengar gitu. iya benar Pak. Nah, sekarang setelah Pak Adit mengkonfirmasi usulan tersebut, langkah apa yang Pak Adit akan lakukan selanjutnya Pak? Setelah saya mengkonfirmasi dari usulan dari beberapa kelas Korlas 5A dan juga 5B, langkah selanjutnya saya akan mengetahui kebenaran usulan tersebut dan dijadikan pertimbangan. Namun saya juga perlu menjelaskan kembali tujuan awal dari kegiatan Project P5 ini, di mana tujuan awalnya adalah untuk melaksanakan kolaborasi dengan menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila seperti itu. Yang menjadi dasar kegiatan ini serta memberikan pemahaman penting sekali adanya kolaborasi di antara murid dengan murid, murid dengan guru, serta guru dengan guru, serta wali murid dengan wali murid kelas A 5B, seperti itu Bu. Jadi langkah selanjutnya Bapak itu mengetahui kebenaran dulu usulan ya Pak sebagai Ya, pertimbangan. ya, ya. Kemudian Bapak juga ingin memberikan pemahaman lagi lah pentingnya bahwa kolaborasi itu penting loh supaya anak-anak itu bisa saling kuat kolaborasi seperti sapu lidi ya Pak. Kalau satu Iya, nggak iya, bisa, iya. tapi kalau Iya, kalau banyak bisa menyapu membersihkan ya seperti itu. iya betul sekali Bu Nah Syariat. Pak, hmm, setelah Pak Adin memiliki ide tersebut untuk mengkonfirmasi atau menjelaskan tujuan awal kegiatan ini, kira-kira kapan nih Pak rencananya Pak Adit akan mengundang Korlas 5A dan 5B? Saya pengen ngobrol dulu sih sama 5B ini gurunya kan. Kalau saya ngobrol ini kayaknya mungkin terlalu lama ya. Kalau saya sih pengen secepatnya. Bagaimana kalau jika minggu depan nih Bu? Kemarin kan minggu depan itu masih ada penilaian tengah semester ya. Jadi setelah Iya. penilaian semester, saya bisa mengumpulkan anak seperti mengumpulkan orang tua siswa kelas 5A dan juga 5B. Bagaimana Bu pendapat Ibu kalau minggu depan saja gitu? Setelah Wah, PTS. wah bagus sekali itu Pak. Saya setuju itu. Karena kan lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Ya, ya. Terus kan bisa mengobati keresahan Bapak nih agar Hmm. tidak berlama-lama terus galau. Iya Bu, Ya saya biar galau bingung. Sedangkan di uh, sedangkan iya istilahnya proyek P5 ini ditunggu-tunggu banget gitu kan? iya itu jadi mengambil space pikiran kita ya Pak. Iya. Jadi masalah dan pemikiran berat bagi Pak Adit sendiri. Nah, Hmm. luar biasa Pak Adit. Mudah-mudahan bisa dilancarkan. Iya Bu, terima kasih atas ibaratnya supportnya, semangatnya kepada saya, di mana namanya saya kan di sini kan kalau misalnya pertemuan itu ibu-ibu semua, saya laki-laki, saya bagaimana gitu kan, gitu. Benar Bapak, pasti agak kikuk ya Pak ya kalau Iya misalnya kita pastinya Bu. bertemu dengan lawan jenis seperti itu. Nah, Pak Adit, sepertinya waktu kita sudah selesai nih mengenai mencari solusi dari keresahannya Pak Adit nih. Iya, iya. Kira-kira percakapan tadi apakah telah apa yang dapat Bapak dapatkan? Yang telah Bapak dapatkan dari percakapan kita saat ini? Ya baik, terima kasih Bu Syariati. Setelah saya dapatkan percakapan ini, di mana saya mengetahui langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan terhadap kelas Korlas 5A dan juga 5B, di mana langkah selanjutnya itu kan saya mengadakan sosialisasi dan menekankan kembali tujuan dasar, yaitu mengadakan kolaborasi di antara murid dengan murid, serta orang tua murid dengan orang tua murid, serta juga dengan guru di antara kelas 5A dan 5B, seperti itu Bu, yang saya dapat pahami dari pembicaraan kita tadi. Alhamdulillah ya Pak. Bisa menjadi menambah mengurangi salah, bukan menambah, mengurangi keresahan dan kegalauan Bapak nih secara kita berbincang-bincang. Iya, iya, iya. Saya juga terima kasih Bu Syariati atas waktunya ya, sudah menyempatkan waktu walaupun lagi keadaan kondisi kurang fit. Mohon maaf sekali lagi Bu Syariati seperti itu. Sama-sama ya Pak, saya juga minta maaf nih bisa coaching sama Bapak tapi dengan suara yang seperti ini. Semoga sukses dan lancar ya Pak untuk nanti pertemuan Korlas 5A dan 5B-nya yang berkaitan dengan proyek P5. Dan saya sudah nggak sabar nih
nunggu juga cerita selanjutnya dari Bapak, seperti itu. Siap, Bu. Siap. Pokoknya Bisa Bu nanti kalau Syarati. pertemuan selanjutnya kita bisa bincang-bincang dari hasil ini ya, Pak. Iya, iya, terima Hasil kasih Bu Syarati. pertemuan Bapak berkolaborasi 5A dan 5B tersebut. Iya, iya, iya. Gimana pokoknya siap deh Bu Syarati. Pokoknya Bu Syarati tinggal tunggu update selanjutnya dari saya. Oh, keren Mengenai Pak, hasil saya tunggu. pertemuan dari ini. Seperti itu. Saya Karena tunggu saya Pak. sabar juga Bu setelah mendapatkan pencerahan dari Ibu seperti itu. Oke, sama-sama Nanti Pak. saya bisa hubungi Bu Syarati kembali kan? Oh Untuk bisa Pak, mengarahkan bisa. sedikit. Insya Allah semampu saya bantu coaching untuk Bapak. Ya udah Bu, kalau gitu saya mau masuk kelas kembali karena saya ada jam mengajar setelah jam olahraga ini. Baik, terima Oke. kasih Bu Syarati. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.